Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya kuliah di Universitas Islam Madura Pamekasan. Saya mengambil jurusan Teknologi Informatika. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan soal tentang filsafat. Jangan lupa disimak dengan baik dan teliti ya. Filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani philos dan sophia. Maka, filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah usaha manusia untuk memahami, mempelajari, dan merenungkan makna hakikat kehidupan dan realitas secara mendalam, rasional, dan kritis. Definisi filsafat menurut para tokoh. Pertama, Plato, filsafat adalah ilmu untuk memahami kebenaran yang hakiki dan abadi. Kedua, Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang mencakup kebenaran yang dipelajari melalui sebab pertama dari segala sesuatu. Ketiga, Descartes, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan yang memberikan landasan bagi ilmu-ilmu lain. Keempat, Al-Farabi, filsafat adalah ilmu untuk mengetahui hakikat kebenaran dan kebijaksanaan sejauh yang mampu dicapai oleh akal manusia. Kelima, Jaspers, filsafat adalah pencarian atas keseluruhan makna kehidupan manusia. B. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Pertama, radikal, filsafat selalu mencari akar dari permasalahan yang paling mendalam dan fundamental. Kedua, kritis, tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan dan menganalisis secara rasional. Ketiga, rasional, selalu berdasarkan akal sehat dan logika untuk mencari kebenaran. Keempat, universal, filsafat tidak membatasi pembahasannya pada ruang lingkup tertentu, tetapi mencakup semua aspek kehidupan. Kelima, spekulatif, dalam filsafat, pemikiran sering melibatkan dugaan-dugaan mendalam tentang sesuatu yang belum terjangkau oleh ilmu. Keenam, sistematis, pemikiran filosofis dirancang dalam struktur logis sehingga saling terhubung. Ketujuh, komprehensif, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan realitas dan eksistensi. Kedelapan, reflektif, melibatkan proses perenungan mendalam terhadap realitas dan pengalaman manusia. C. Objek filsafat. Filsafat memiliki dua jenis objek utama. Pertama, objek material. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik, alam, benda-benda konkret, dunia materi, non-fisik, konsep, ide, pikiran, nilai, moral, agama, dan makna hidup. Kedua, objek formal. Objek formal filsafat adalah sudut pandang atau cara pemikiran yang digunakan untuk memahami objek material. Dalam filsafat, objek formal adalah pendekatan yang kritis, mendalam, dan menyeluruh. Tidak hanya bertanya apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana. D. Cabang-cabang filsafat. Pertama, metafisika, studi tentang realitas yang melampaui dunia fisik, seperti keberadaan Tuhan, jiwa, dan hakikat keberadaan. Kedua, epistemologi, ilmu tentang pengetahuan, bagaimana manusia mengetahui sesuatu dan apa yang dapat dianggap benar. Ketiga, etika, studi tentang moralitas, nilai baik dan buruk, serta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Keempat, logika, ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan konsisten. Kelima, estetika, ilmu tentang keindahan, seni, dan apa yang dianggap indah. Keenam, aksiologi, studi tentang nilai, termasuk nilai moral, estetika, dan sosial. E. Tujuan filsafat. Pertama, mencari kebenaran hakiki. Filsafat bertujuan untuk menemukan pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat realitas, baik fisik maupun metafisik. Kedua, membangun pola pikir kritis dan logis, melatih manusia untuk berpikir secara mendalam, sistematis, dan kritis terhadap persoalan hidup. Ketiga, menyelesaikan masalah hidup, membantu manusia memahami dan menghadapi tantangan kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Keempat, memberikan pedoman etika, membantu menentukan prinsip moral dan nilai-nilai yang baik untuk membim. Membahas hubungan filsafat, ilmu, dan agama memang menarik dan kompleks. Perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Pertama, filsafat. Metode, berbasis akal, logika, dan penalaran kritis.
mencari jawaban atas pertanyaan mendasar tentang eksistensi, realitas, kebenaran, dan makna hidup. Objek, tidak terbatas, menganalisis segala sesuatu, dari dunia fisik, konsep, moral, hingga metafisika. Tujuan, memahami hakikat realitas, mengembangkan cara berpikir kritis, mencari makna hidup, dan membangun landasan bagi ilmu pengetahuan. Kedua, ilmu, metode, berbasis observasi, eksperimen, dan pengujian empiris. Mencari penjelasan tentang fenomena alam dan sosial dengan menggunakan metode ilmiah. Objek, fenomena alam, sosial, dan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan diuji secara empiris. Tujuan, mencari pengetahuan yang objektif, teruji, dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan teknologi. Ketiga, agama, metode, berbasis wahyu, kitab suci, dan tradisi. Mencari jawaban atas pertanyaan tentang makna hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, dan jalan menuju keselamatan. Objek, keyakinan tentang Tuhan, alam gaib, dan ajaran moral. Tujuan, mencari keselamatan, mencapai persatuan dengan Tuhan, dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan ajaran agama. Persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Keingintahuan, ketiga disiplin ilmu ini didorong oleh rasa ingin tahu dan pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang dunia dan kehidupan. Pencarian kebenaran, semua berusaha untuk menemukan kebenaran, meskipun dengan cara yang berbeda. Pengembangan moral, mempengaruhi nilai dan perilaku manusia, baik secara individu maupun sosial. Titik singgung filsafat, ilmu, dan agama, filsafat dan ilmu. Filsafat menjadi landasan bagi ilmu dengan menyediakan kerangka berpikir kritis, metodologi, dan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Filsafat dan agama. Filsafat membantu dalam memahami konsep-konsep agama, menganalisis ajaran moral, dan mencari makna di balik keyakinan keagamaan. Ilmu dan agama, terkadang terjadi perdebatan tentang kecocokan antara teori ilmiah dan keyakinan agama, khususnya dalam hal penciptaan, evolusi, dan moralitas. Kesimpulan, filsafat, ilmu, dan agama merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi dan berinteraksi. Mereka berbeda dalam metode, objek, dan tujuan, tetapi memiliki persamaan dalam keingintahuan dan pencarian kebenaran. Pada masa prafilosofis, manusia menjelaskan fenomena alam dan kehidupan dengan menggunakan mitos. Mitos adalah cerita tradisional yang berisi penjelasan tentang asal-usul dunia, para dewa, dan hubungan manusia dengan alam gaib. Mitos berfungsi sebagai cara untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, memberikan pedoman moral dan sosial, menghubungkan manusia dengan kekuatan supranatural. Munculnya pemikiran filosofis, perlahan, muncul pemikiran yang lebih rasional dan kritis. Manusia mulai mempertanyakan penjelasan mitologis. Mereka ingin menemukan penjelasan yang lebih masuk akal dan logis. Mereka mulai menggunakan akal dan observasi untuk memahami dunia. Pemikiran-pemikiran filsafat pra-Socrates. Perkembangan filsafat sebelum zaman Socrates di Yunani kuno diwarnai oleh beberapa pemikiran penting. Pertama, Thales dari Miletus, dianggap sebagai bapak filsafat barat, mencari penjelasan tentang alam semesta dengan mengabaikan mitos, berpendapat bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Kedua, Anaximander, mengembangkan teori tentang apeiron sebagai unsur dasar alam semesta, mengusulkan bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada apeiron. Ketiga, Anaximenes, berpendapat bahwa udara adalah unsur dasar alam semesta, mengusulkan bahwa udara dapat menipis menjadi api dan menebal menjadi air dan bumi. Keempat, Pythagoras, membangun sekolah filsafat dan matematika, menekankan pentingnya angka dan proporsi dalam memahami alam semesta, berpendapat bahwa jiwa manusia dapat bereinkarnasi. Kelima, Heraklitus, berpendapat bahwa segala sesuatu selalu berubah, mengusulkan bahwa api adalah unsur dasar alam semesta yang selalu berubah. Keenam, Parmenides, menentang teori perubahan Heraklitus, berpendapat bahwa realitas itu statis dan tidak berubah, mengusulkan bahwa keberadaan itu satu dan abadi. Ketujuh, Zeno dari Elea, mengusulkan paradoks-paradoks yang menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep gerakan dan perubahan, mencoba membuktikan bahwa realitas itu statis. Kedelapan, Empedokles, mengajukan teori tentang 4 unsur dasar, mengusulkan bahwa alam semesta dibentuk oleh cinta dan permusuhan. Kesembilan, Anaxagoras, mengusulkan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tak terhingga yang disebut homeomer,
berpendapat bahwa nous adalah sumber dari ketertiban dan gerakan dalam alam semesta. Ke-10. Demokritus mengajukan teori atom yang menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel-partikel yang tak terpisahkan yang disebut atom. Berpendapat bahwa semua fenomena adalah hasil dari gerakan atom. Kesimpulan, para filsuf pra-Socrates meletakkan fondasi untuk perkembangan filsafat Barat. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam semesta, manusia, dan realitas, dan mengemukakan teori-teori yang mencoba menjelaskan dunia secara rasional. Pemikiran mereka membuka jalan bagi filsafat yang lebih mendalam dan kompleks pada zaman Socrates dan setelahnya. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Pertama, kerangka berpikir filosofis. Pertanyaan fundamental, filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, alam semesta, dan manusia. Pertanyaan-pertanyaan ini memicu rasa ingin tahu dan mendorong pencarian penjelasan yang lebih sistematis. Logika dan rasionalitas, filsafat menekankan logika, penalaran kritis, dan metode deduktif sebagai cara untuk mencapai kebenaran. Cara berpikir ini menjadi landasan bagi metodologi ilmiah. Metode deduktif, filsafat menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis umum. Metode ini menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori ilmiah. Kedua, pemisahan dari filsafat. Fokus yang lebih spesifik, secara bertahap, ilmu mulai memisahkan diri dari filsafat dengan fokus pada objek penelitian yang lebih spesifik dan terukur. Metode empiris, ilmu mulai mengutamakan observasi, eksperimen, dan pengujian empiris untuk menguji teori dan mencari penjelasan yang objektif. Pengembangan alat dan teknologi, ilmu memanfaatkan alat dan teknologi yang semakin canggih untuk mengungkap fenomena alam dan sosial. Ketiga, interaksi berkelanjutan. Filsafat sebagai landasan. Filsafat tetap menjadi landasan bagi ilmu dengan mengajukan pertanyaan fundamental tentang metodologi, asumsi, dan batas-batas ilmu. Ilmu menjawab pertanyaan filsafat, ilmu pengetahuan, dengan penemuan-penemuannya, memberikan jawaban baru terhadap pertanyaan-pertanyaan filsafat yang sudah ada selama berabad-abad. Kolaborasi dan multidisiplin. Saat ini, ilmu dan filsafat seringkali bekerja sama dalam bidang-bidang seperti etika ilmu, filsafat teknologi, dan filsafat biologi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, zaman klasik. Fokus pada kosmos. Filsafat Yunani kuno banyak berfokus pada alam semesta, termasuk astronomi, geometri, dan fisika. Pengaruh filosofis. Pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles memberikan landasan bagi pengembangan ilmu matematika, logika, dan biologi. Kedua, zaman pertengahan. Filsafat skolastik, fokus pada penafsiran teks agama dan mencari harmonisasi antara filsafat dan teologi. Pengembangan universitas, munculnya universitas di Eropa memicu pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teologi, hukum, dan kedokteran. Ketiga, zaman pencerahan. Revolusi ilmiah, pengembangan metode ilmiah yang lebih sistematis oleh para ilmuwan seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Johannes Kepler. Penekanan pada rasionalitas, penekanan pada akal, observasi, dan eksperimen sebagai dasar pengetahuan. Munculnya cabang-cabang ilmu baru, pengembangan ilmu baru seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Keempat, zaman modern. Pengembangan teknologi, kemajuan pesat dalam teknologi berkat penemuan ilmiah, interdisiplin, penyatuan dan kolaborasi antar disiplin ilmu untuk memecahkan masalah yang kompleks. Filsafat ilmu, munculnya filsafat ilmu yang menganalisis metode, asumsi, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada periode filsafat Yunani kuno, terutama pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman ini, para filsuf berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia, kehidupan, kebenaran, moralitas, dan alam semesta. Pemikiran mereka memberikan landasan bagi perkembangan filsafat barat yang lebih modern. Tokoh utama filsafat klasik. Pertama, Socrates. Metode Sokratik. Socrates terkenal dengan metode pengajarannya yang disebut metode Sokratik, yaitu bertanya secara terus-menerus untuk menguji asumsi, menemukan kontradiksi, dan mendorong orang untuk berpikir kritis. Ketahuilah dirimu sendiri. Socrates menekankan pentingnya ketahuilah dirimu sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebijaksanaan dan kebaikan.
Moralitas dan kebaikan, Socrates berpendapat bahwa kebaikan adalah tujuan utama hidup manusia, dan bahwa kebijaksanaan berarti mengetahui apa yang benar dan baik. Tak pernah menulis, Socrates tidak menuliskan pemikirannya, sehingga kita mengetahui pemikirannya melalui tulisan-tulisan murid-muridnya seperti Plato dan Xenophon. Kedua, Plato, murid Socrates. Plato adalah murid Socrates yang paling terkenal. Ia menuliskan dialog-dialog yang menceritakan percakapan antara Socrates dengan para tokoh lainnya. Teori ide, Plato memperkenalkan konsep ide sebagai bentuk yang sempurna dan abadi yang mendiami dunia ide. Dunia ide adalah realitas yang lebih hakiki daripada dunia fisik yang kita alami. Teori keadilan, Plato mengungkapkan teori tentang keadilan dalam dialog Republik. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang setiap anggota menjalankan perannya sesuai dengan kemampuannya. Teori jiwa, Plato mengajarkan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, ratio, hymus, dan eros. Ketiga bagian ini harus harmonis agar hidup manusia bermakna. Ketiga, Aristoteles, murid Plato. Aristoteles adalah murid Plato, tetapi pemikirannya berbeda dalam banyak hal. Filsafat empiris, Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam mencari pengetahuan. Ia mengadakan penelitian di berbagai bidang seperti biologi, fisika, dan etika. Teori 4 sebab, Aristoteles mengajukan teori tentang 4 sebab untuk menjelaskan terjadinya segala sesuatu. Etika dan politik. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk mencapai eudaimonia melalui kebajikan. Ia juga mengemukakan teori tentang bentuk pemerintahan yang ideal. Kesimpulan, filsafat klasik memberi sumbangan besar terhadap perkembangan pemikiran Barat. Pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles mengajarkan kita tentang pentingnya pencarian kebenaran, kebijaksanaan, moralitas, dan kebahagiaan. Filsafat Islam merupakan salah satu warisan intelektual yang luar biasa dari peradaban Islam. Mari kita bahas lebih lanjut, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sistem pemikiran filosofis yang berkembang di dunia Islam, yang menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan tradisi intelektual lainnya. Tujuan utama, mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, alam semesta, manusia, dan hubungan antara ketiga hal tersebut. Metode, filsafat Islam menggunakan alasan dan wahyu sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman. Faktor munculnya filsafat Islam. Penaklukan Islam, penaklukan wilayah-wilayah yang kaya akan budaya dan ilmu pengetahuan, terutama di wilayah Mesopotamia dan Yunani. Penerjemahan teks-teks filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab membuka akses terhadap pemikiran filsuf Yunani bagi para cendekiawan Islam. Ajaran-ajaran Islam, khususnya tentang Tuhan, kebebasan manusia, moral, dan makna hidup, memberikan dorongan bagi para filsuf Islam untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Objek filsafat Islam, Tuhan, filsafat Islam berfokus pada konsep keesaan Tuhan. Alam semesta, filsafat Islam menganalisis ciptaan Tuhan, termasuk fenomena alam dan hubungan manusia dengan alam. Manusia, filsafat Islam meneliti hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Moral dan etika, filsafat Islam menekankan pentingnya moral dan etika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Makna hidup, filsafat Islam mencari pemahaman tentang makna hidup manusia di dunia dan hubungannya dengan Tuhan. Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam. Al-Farabi berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari materi potensial yang tidak berbentuk. Tuhan menghidupkan materi tersebut dengan akal aktif yang menghasilkan segala sesuatu yang ada. Ibn Sina mengajukan teori emisi yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan mengirimkan cahaya atau akal yang menghidupkan materi potensial. Al-Ghazali menentang teori emisi Ibn Sina dan menekankan pentingnya kekuasaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta tanpa perantara. Ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan kehendaknya yang mutlak. Kesimpulan, filsafat Islam merupakan tradisi pemikiran yang kaya dan kompleks. Para filsuf Islam memberikan sumbangan yang signifikan dalam mencari pemahaman tentang agama, filosofi, dan ilmu pengetahuan. Demikianlah video presentasi saya. Ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat memberikan
Gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.